Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yun yang rewasen karena serangannya bisa ditangkis oleh mamang-mamang yang misterius tersebut. Hah? Dia bisa menangkis seranganku? Ucap Yang Yiyun. Boom! Yang Yun pun mundur beberapa langkah ke belakang. Kukira orang yang mengalahkan Kyuluo kakak beradik adalah orang yang cukup hebat. Ucap orang tersebut meremehkan Yang Yiyun. Teman kecilmu sekarang sudah aku racuni sampai kesakitan. Waktunya terbatas. Resep pil dan nyawamu. Pilih salah satu. Kalau tidak dia akan mati. Ucap orang itu mengancam Yang Yiyun. Namun tanpa basa-basi Yang Yun pun langsung menyerang yang kedua kalinya kepada mamang tersebut. Dan bermimpi saja kau. Ucap Yang Yiyun. Terlihat mamang itu pun ngebling ke belakang menghindari serangan Yang Yiyun. Yang Yun pun menyerang orang tersebut bertubi-tubi. Wus, wus. Namun orang itu dapat menghindarinya dengan mudah. Rasakan ini, hiat, wus. Namun berkali-kali tetap saja orang itu menghindari serangan Yang Yiyun. Dengan mata yang bersinar-sinar bak menunjukkan seorang psikopat yang sangat haus akan darah, lantas orang itu pun berkata, "Kau sudah tertangkap." Terlihat Yang Yun pun sangat teriwas-riwas, tercengang-cengang dibuatnya karena tanpa dia sadari tangannya sudah terbelit oleh ramat lancah. Maksudnya benang. Jangan sampai terbelit oleh benang tersebut. Ucap Yang Yiyun yang sudah terbelit oleh benang itu. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia lagi. Asal sudah terbelit oleh benangku, sudah tidak bisa dilepaskan. Sudah ada banyak orang hebat yang dikalahkan oleh benangku. Ucap orang tersebut senang karena tangan Yang Yiyun sudah terbelit oleh benangnya. Namun tanpa disangka dan tanpa diduga oleh Yang Yiyun pun mampu memegatkan benang tersebut dengan begitu mudah. Ucap Yang Yiyun kaget karena benang itu sangatlah rapuh. Terlihat orang itu pun ngaco wow tidak percaya karena benangnya dipatahkan dengan begitu mudah. Hah? Apa? Ucap orang tersebut kerewasan. Namun tiba-tiba Yang Yun pun tertembak dadanya oleh peluru. Terlihat peluru itu pun ngebeledug karena dada Yang Yun. Ternyata orang yang menembak Yang Yun adalah seseorang yang matanya hurung dengan kates yang sangat besar. Kates, iya kates. Seketika tubuh Yang Yun pun ambruk dibuatnya. Hal itu pun membuat kakak Jimpeng ngocek jerit karena karunyaeun kepada Yang Yiyun. Yang Yiyun! Ucap kakak Jimpeng ngocek jerit. Akhirnya kita pun diperlihatkan dengan sosok wanita yang telah menembak dari belakang Yang Yiyun. Gimana sih ngomongnya? Yang telah menembak Yang Yiyun dari belakang. Terlihat dia sangatlah kawaii dengan kates yang sangat besar. Chan Baekian, apakah menurutmu permainan ini sangat seru? Hal yang bisa diselesaikan dengan satu peluru, kenapa mesti ditunda begitu lama? Ucap wanita tersebut. Ibu bapak hadirin rohimakumullah, marilah kita berkenalan dengan sosok wanita ini. Dia adalah organisasi pembunuh tulang bunga, Wang Yiling. Wang Yiling, kau sangat membosankan. Apakah kau bisa membiarkan aku bermain lebih lama lagi? Ucap orang tersebut atau Chan Baekian. Tidak bisa. Ucap si Neng Yilin. Terlihat Yang Yiyun yang sedang masih tergoler dan kakak Jinpeng yang masih terbereget. Namun mereka nampaknya malah berdebat. Ingat ya, tugas kita adalah membunuh Yang Yiyun. Aku tidak punya waktu menemanimu bermain permainan yang sangat membosankan ini. Apa yang dimaksud dengan permainan yang membosankan? Kau yang berpikir ke aku begini, bisa-bisa tidak ada orang yang ingin menikahimu. Kau tahu itu, aku tidak perlu menikah. Lalu kau benar harus belajar dari kakakmu, Chan Baiwan. Jangan setiap hari berperilaku tidak baik. Ucap si Neng Kates. Nampaknya ada sesuatu di balik udang antara mereka berdua. Namun terlihat kakak Jinpeng pun menangis beneran ini mah. Dasar kalian para iblis pembunuh, pasti akan mendapatkan balasannya. Ucap kakak Jinpeng. Seketika mereka pun rewas mendengar kata-kata dari kakak Jinpeng.
Astagfirullah, aku sampai lupa jika di sini masih ada wanita cantik. Yang Yiyun sudah dibunuh, maka kau juga sudah tidak mempunyai nilai untuk hidup lagi. Tapi jika dibunuh cukup sayang juga, ucap Mang Baikian kepada kakak Jinpeng. Terlihat dia pun tersenyum melihat wajah kawaii dari kakak Jinpeng. Melihat kekawaian dari kakak Jinpeng, otak laki-lakinya pun mulai berfantasi. Bagaimana jika kita bermain dulu? Ucap Mang Baikian. Terlihat kakak Jinpeng pun menangis sambil menolak perkataan tersebut. Tidak, ucap kakak Jinpeng ketakutan. Seketika Mang Baikian pun ngarontok kaki dari kakak Jinpeng sehingga membuat kakak Jinpeng menjadi sieun dibuatnya. Lepaskan aku, ucap kakak Jinpeng sambil menangis ketakutan. Semakin kakak Jinpeng menangis ketakutan, nampaknya dia makin senang dibuatnya. Haha, kali ini lihat saja apakah kau akan tertawa atau tidak, hah? Namun tepuguh karu ada tangan yang merontok kerah Mang Baikian sehingga membuat Mang Baikian rewas dibuatnya. Hah? Siapa ini? Ucap Mang Baikian di dalam hatinya bertanya-tanya. Ternyata itu adalah Yang Yiyun yang sudah bangkit kembali. Berikan nyawamu, ucap Yang Yiyun. Terlihat Mang Baikian pun ketakutan dibuatnya karena mengira Yang Yun sudah mati malah bangkit lagi. Hah? Hah? Hantu! Ucap Mang Baikian ngocak jerit ketakutan. Refleks Mang Baikian pun menyerang Yang Yun dengan sangat cepat. Namun dengan sangat mudah Yang Yun pun menahan serangan tersebut. Sontak saja hal itu pun membuat Mang Baikian pun menjadi riwas-riwas ketakutan dan bertanya-tanya kepada Yang Yiyun. Kau kenapa masih hidup, ha? Ucap Mang Baikian. Kita pun diperlihatkan dengan Neng Kates yang sudah ngegoler dihajar oleh Yang Yiyun. Hah? Sejak kapan Neng Kates dipukul sampai pingsan? Ucap Mang Baikian di dalam hatinya karena melihat Neng Kates yang sudah ngajongkeng dibuatnya. Sialan, ucap Mang Baikian sambil menyerang Yang Yiyun dan serangan itu pun dapat ditangkis oleh Yang Yiyun. Dan wus, Mang Baikian pun ngebling beberapa jorelatan ke belakang. Corelat. Lantas dia pun ngodok bedil dari pokeknya. Langsung saja menembaki Yang Yiyun. Dor. Peluru itu melesat cepat ke arah Yang Yiyun. Namun nampaknya Yang Yiyun hanya ngebudget saja menanti peluru tersebut. Peluru itu pun melesat cepat ke arah Yang Yiyun dan tepat nancap di dadanya. Sehingga membuat Mang Baikian pun sangatlah senang dibuatnya. Peluru ini dibuat khusus untuk petarung kuno dan sudah dijampe-jampe oleh Mang Samsudin. Meskipun kau berlatih sampai besi baja juga tidak berguna. Hahaha, ucap Mang Baikian dengan begitu senangnya. Namun ternyata peluru itu tidak nembus kepada badan Yang Yiyun. Malah peluru itu penyok dibuatnya dan peluru itu pun jatuh ke lantai. Besi baja? Pengetahuanmu sangat sempit sekali, Paman. Ucap Yang Yiyun sambil mengeluarkan aura sesungguhnya dari Yang Yiyun atau mengeluarkan mode serius Yang Yiyun. Sontak saja hal itu pun membuat Mang Baikian menjadi rewas dibuatnya. Hah? Apa? Ucap Mang Baikian. Kita pun diperlihatkan dengan penampilan Yang Yiyun yang sangat hebat, sangatlah epik dengan memegang golok di tangannya. Hari ini biar aku menambah pengetahuanmu, ucap Yang Yiyun dengan begitu gagahnya. Kita pun diperlihatkan dengan Mang Baikian yang keringat dingin dibuatnya karena saking takut-takutnya kepada Yang Yiyun. Aku selalu berpikir bahwa tidak ada petarung kuno yang bisa menangkal peluru ini. Tidak disangka ucapan yang dikatakan kakakku itu benar. Lalu dia malah bisa teknik mengeluarkan barang lewat udara. Apakah ini benar hanya seorang petarung kuno?
Ucap Mang Baikian di dalam hatinya teringat ucapan kakaknya. Aku sangat percaya terhadap teknik membunuh secara diam-diam milikmu. Tapi aku masih ingin mengingatkanmu. Jika kau bertemu dengan petarung kuno yang tidak takut dengan pelurumu, maka pertarungan akan menjadi sia-sia. Meskipun harus mengorbankan beberapa anggotamu, maka kaburlah, ucap kakaknya kepadanya saat itu. Kau begitu ingin membunuhku, maka kau pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik kan? Ucap Yang Yiyun kepada Mang Baikian sambil menyerangnya. Lantas Mang Baikian pun melancarkan serangannya kepada Yang Yiyun sambil berkata, "Aku masih tidak boleh mati. Kau tidak boleh membunuhku. Aku adalah adik dari ketua divisi tulang bunga. Jika kau membunuhku, maka kau juga tidak akan berharap bisa hidup dengan tenang," ucap Mang Baikian sambil ketakutan. Rasakan ini. Wush. Tanpa ampun Yang Yun pun menyacak Mang Baikian dengan begitu sadisnya. Sekali serangan langsung tepar membuat Mang Baikian menjadi terbelah dua. "Tenang saja, aku pasti akan membunuh kalian semua," ucap Yang Yiyun dengan begitu gagahnya. Namun ternyata Neng Kates masih hidup. "Bocah, lihatlah ini," ucap Neng Kates. Sambil menodongkan pistol kepada sirah Babatok kakak Jinpeng, lantas Neng Kates pun berkata, "Meskipun tidak tahu kau menggunakan trik apa hingga bisa membuat barang lewat udara, baju, dan pedang berharga bisa menangkis peluru, tapi aku beri kesempatan terakhir untukmu sekarang. Kau yang mati atau dia yang mati. Pilih salah satu," ucap Neng Kates mengancam Yang Yiyun menodongkan pistol kepada kakak Jinpeng. Seakan-akan bibir Mimin pun ingin mengucapkan sesuatu yang kawaii karena melihat penampilan dari kakak Jinpeng yang sangat menonjol tapi bukan bakat. Episode pun to be continue.